Oke, halo teman-teman semua. Apa kabar nih teman-teman semua? Aku harap kabar teman semua baik-baik aja ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, nih oke teman-teman nih. Perkenalkan kembali. Walaupun minggu kemarin aku sempat memperkenalkan diri, tapi aku mau memperkenalkan diri lagi nih. Perkenalkan semua, nama aku Zidane Ramadan dan pada kesempatan kali ini aku akan jadi mentor atau tutor bahasa Inggris kalian di Rumah Belajar BEM UI. Oke, sekarang pada kesempatan kali ini aku akan menyampaikan kelas kedua dari bahasa Inggris. Oke, kita lanjut aja ke teman-teman ya, ke bagian pembelajarannya, ke bagian materinya gitu. Oke, ini ya, English class second yang kedua by Zidane Ramadan, by aku gitu maksudnya. Oke, lanjut ya. Nah, biasanya aku sebelum kelas bakal bilang dulu kita bakal belajar apa aja sama kompeten dari belajarnya, maksudnya teman-teman diharap biar bisa apa aja selama mempelajari bab tertentu gitu. Oke, bab pertama kita bakal bahas tentang waktu. Di sini diharap teman-teman bisa setelah belajar waktu, teman-teman diharap bisa memberi dan meminta informasi terkait nama hari, bulan, nama waktu dalam hari, waktu dalam bentuk angka, tanggal, dan tahun sesuai dengan konteks penggunaannya. Dan kedua, kita akan belajar nama dan jumlah. Di sini teman-teman juga diharapkan bisa memberi dan meminta informasi terkait nama dan jumlah binatang, benda, dan bangunan publik yang dekat dengan kehidupan peserta didik sehari-hari. Dan tentu saja sesuai dengan konteks penggunaannya. Oke, kita lanjut aja ya teman-teman ke bagian materi pertama. Belajar kita tentang waktu. Bahasa Inggrisnya time. Terus ini ada notes kecil dari aku, semangat semua. Oke, semangat ya teman-teman buat hari ini ikutin kelasnya. Oke, nah nih nama-nama hari. Tuh. Nah nih, kita lihat dulu gambarnya tuh. Ada days of week, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Teman-teman harus tahu ya, tapi aku harap sih teman-teman udah tahu ya. Sunday itu apa teman-teman? Sunday itu minggu ya. Sunday, minggu. Di situ Saturday apa? Nggak, Monday dulu sini ternyata. Monday. Monday itu bacanya Monday, oke? Okay? Monday itu bacanya, Monday itu artinya Senin. Kalau Tuesday itu artinya Selasa. Ya mungkin yang ini agak susah dibaca, tapi baca Wednesday. Wednesday, D-nya nggak dibaca. Wednesday. Bukan Wednesday ya teman-teman. Tapi Wednesday. Itu artinya Rabu. Habis itu ada Thursday. Itu artinya Kamis. Sama ada Friday. Artinya Jumat. Sama Saturday. Artinya Sabtu. Oke, di sini teman-teman udah tahu artinya. Nah, bisa kita baca nih ada teksnya. Today is Sunday, tomorrow is Monday, yesterday was Saturday, the day after tomorrow is Tuesday, the day before yesterday was Friday. Oke nih teman-teman, teman-teman harus tahu artinya apa aja. Di sini ya, tomorrow. Tomorrow tuh artinya besok. Nah, habis itu yesterday. Yesterday itu apa sih? Yesterday itu artinya kemarin. Nah, habis itu kita lihat apa lagi nih? Ada the day after tomorrow. Day after tomorrow itu berarti adalah hari setelah besok. Hari setelah besok artinya lusa. Nah, habis itu ada the day before yesterday. Nah, oke, the day before yesterday. Hari sebelum kemarin, berarti 2 hari yang lalu. Nah, gitu ya teman-teman. Nih, maaf, lalu. Aku lupa namanya apa, tapi pokoknya the day before yesterday itu artinya 2 hari yang lalu. Gitu. Oke, di sini teman-teman udah tahu ya tentang hari sama penempatannya. Misalnya today is Monday, yesterday is sebelum, berarti hari ini Senin. Kemarin itu apa? Yesterday, kemarin. Yesterday was apa sebelum Senin? Minggu ya, berarti yesterday was Sunday. Kayak gitu, atau nggak lagi nih. Today is Wednesday. Day after tomorrow is hari ini Rabu. Lusa tuh hari apa? Lusanya berarti hari Jumat. Kayak gitu ya teman-teman. Ya, aku harap teman-teman di sini udah cukup jelas dengan penjelasan aku. Kita lanjut ke selanjutnya. Sekarang waktu. Oke. Ini maaf ya teman-teman. Oke, lanjut. Waktu dalam bahasa Inggrisnya time. Nah, ini teman-teman waktunya tuh lihat. Bisa dilihat jamnya. Kalau jam 3 bacanya 3 o'clock. Habis itu kalau jam 1:15 bacanya it's 1:15.
atau it's 15 past 1, it's 1:15, terserah mau baca gimana. Itu ada 3 pilihan. Habis itu ada lagi nih jam 2:30 yang ini. Yang jam 2:30 bacanya it's 2:30 atau it is 2:30. So yang keempat jam kita lihat itu jam berapa? Jam 8. Iya kan ya? Iya, it's 20 to 12 or it 11:40. Kok 11:40 ya di sini? Tapi mungkin ini agak salah. Tapi ini pokoknya jam 8 berarti harusnya 8 o'clock gitu. Ini nih, bisa dilihat teman-teman. When you ask time, you can say. Saat kamu mau bertanya waktu, kamu bisa nanyanya bisa ngomong kayak gini. What time is it? Itu buat nanya waktu. What time is it? Bisa diulang teman-teman coba. What time is it? Habis itu jawabannya biasanya bakal dengan waktu yang sesuai. Ya, misalnya it's 2 o'clock, lagi jam 2. It's 2:15. Itu berarti jam 2:15. Habis itu it's 1:45. Quarter to itu berarti jam 1:45. Habis itu it's 2:30. Berarti jam 2:setengah, berarti jam 2:30. Nah gitu. Sini aku kasih tips cara baca ya teman-teman. Kalau misalnya quarter, ada baca quarter kayak gini, berarti itu maksudnya 1/4. 1/4 gitu ya. 1/4 berarti 15:15 atau 45:45 gitu. Misalnya quarter past 1. Nah gitu. Kalau quarter past 1 berarti 1/4 pas itu setelah 1. 1/4 setelah 1 berarti jam 1:15. Tapi beda kalau misalnya quarter to 1. Berarti 1/4 lagi menuju jam 1. 1/4 itu kan 15 menit. Berarti berapa tuh? Berarti 12:45 ya. Karena 15 menit lagi atau 1/4 waktu jam gitu. 1/4 bentuknya kan kayak begini ya 1/4 nih. Nah gitu ya. 1/4 gitu. Berarti ini jam 2:45 arahnya ke sini jamnya gitu. Kalau digambarin, kalau teman-teman bisa bayangin. Nah, habis itu, kalau teman-teman bingung sama baca-baca kayak gini, teman-teman bisa aja nyebut angkanya satu-satu. Misalnya ini daripada nyebut quarter past 1, lebih gampang nyebutnya 1, habis itu nyebut angka selanjutnya 15, 1:15 gitu. Atau 12:45, 12:45 gitu. Teman-teman bisa kayak gitu kok biar nggak bingung. Terus kalau misalnya mau bilang half past 3 gitu. Berarti half itu setengah melewati 3. Berarti jam 3-nya udah terlewat setengah. Berarti setengah bentuk jam itu 30 menit ya teman-teman. Berarti ini jam 3:30. Teman-teman bisa ngomong half past 3 atau sebutin aja angkanya. 3:30. 3:30. Terserah teman-teman mau nyebutnya kayak gimana. Tapi kayak gitu ya intinya ya teman-teman. Sampai sini aku harap jelas penjelasan dari aku. Habis itu kita lanjut aja ya. Nah, sekarang kita belajar tanggal, bulan, dan tahun. Nah nih, kita bisa lihat ada gambar Kartini. Kartini's Day. 21st of April. Habis itu ada tuh, orang lagi hormat bendera. Oke, it's Independence Day, August 17th. In English, tanggal, bulan, dan waktu bahasa Inggrisnya maksudnya itu ya, date, months, and years. Oke, di sini teman-teman bisa lihat nih, ada first, second, sama third. First itu untuk 1, second itu untuk 2, 3 itu untuk third. Third itu untuk 3 maksudnya. Nah, misalnya teman-teman ada nih, tanggal berapa? 2 Januari. Oke, 2 Januari. Bahasa Inggrisnya apa? 2nd of January. Teman-teman nggak bisa ngomong 2 of January. Nggak bisa bilang January 2. Ini bisa 2 of January atau nggak January 2 ya. Maaf, J-nya harus gede. January 2. Nggak bisa ngomong January 2, tapi harus January 2nd. 2 ND. Berarti kalau misalnya tanggal 3, misalnya aku mau ngomong 3 November. Itu teman-teman bilangnya bukan 3 of November atau November 3, tapi bilangnya harus 3rd of November atau November 3rd. Bacanya third ya. 3 RD bacanya third. Gitu. Sampai sini aku harap teman-teman jelas. Habis itu juga
Nih, misalnya sekarang kita mau nyebutnya angka yang puluhan. Kecuali nih ya, kecuali 11, 12, sama 13. Dia itu tetap aja dijawabnya tuh maksudnya disebutnya sama. Tapi belakangnya ada TH-nya. Gitu. Misalnya untuk 11. Tanggal 11 berarti 11th. 11 TH. Itu tanggal 7 misalnya. Tanggal 7 berarti 7th. Ada hanya TH belakangnya. Nah ini, yang 17 kan ini Independence Day, August 17 gitu. August 17th. 17 TH. 17th. Belakangnya ada TH-nya. Itu kalau nah sekarang nih, kalau misalnya angkanya puluhan tapi ada satunya. Misalnya 21. Nah, itu dibacanya kalau untuk tanggal ya, khusus untuk tanggal baca jadi 21st. Misalnya 32. Berarti jadi 32nd. Kayak gitu ya, teman-teman. Lihat belakangnya. Misalnya tanggal 32 mana ada. Maaf. Tanggal 22, 32nd gitu. Misalnya tanggal 31, berarti 30, 20. Misalnya tanggal 31, 31st gitu. Berarti kalau 23 misalnya, itu bakal jadi 23rd gitu. Kayak khusus untuk puluhan yang ada 1-2-3-nya dibacanya pakai first sama misalnya 21 jadi 21st, 22 22nd, 23 23rd, 31 31st gitu ya, teman-teman ingatnya. Terus sisanya semua angkanya bakal disebut biasa tapi belakangnya pakai TH. Misalnya tanggal 4. Tanggal 4 itu berarti jadi 4th. Tanggal 6 berarti jadi 6th. Pokoknya ingat aja belakangnya itu ada TH-nya. Sebutannya kayak angka biasa tapi belakangnya ada TH-nya. Kayak teman-teman, sampai sini aku harap teman-teman sudah jelas tentang tanggal waktu. Kalau tahun, kalau bulan ya sama sebutannya nggak terlalu beda juga kayak kita January, February, March, April, May, June, July, gitu-gitu, November, Desember dan lain-lain sama aja ya teman-teman. Terus kalau tahun kita tinggal sebut aja misalnya tahun 2021. Ya teman-teman bisa bacanya 2021, literally 2021. Jadi ya 2000 bahasa Inggrisnya 2000. 2000. Itu bilang tambahin N 21. 2021. Teman-teman bisa ngomong kayak gitu atau enggak teman-teman bisa bilang 20, sebutin dua angka 2021. Kayak gitu. Teman-teman bebas banget mau nyebutnya kayak gimana. Habis itu kalau misalnya 1945 gitu, Independence Day, teman-teman bisa bacanya agak susah ini mungkin jadi 1000 bahasa Inggrisnya apa? 1000. Habis itu 900. Satunya kan ribuan, berarti sebut lu 1900. Baru tambahin N, angka belakangnya 45. 45, 45. Gitu ya. Tapi itu agak ribet sih teman-teman. Aku nyaranin teman-teman nyebutnya yang dua-dua aja. Ya misalnya 1945 berarti 1945. Gitu ya teman-teman. Teman-teman bisa jawabnya tadi bisa pakai lengkap, pakai thousand, pakai hundred, atau teman-teman bisa nyebut dua-dua angka. Kayak ini 19 sama 45. Gitu. Kayak aku harap teman-teman sini sudah cukup jelas sama penjelasan aku. Maaf aku hapus. Nah gitu aja ya. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Oh, udah selesai nih tentang waktu. Oke, berarti kita kedua, nama dan jumlah. Bahasa Inggrisnya names and amount. Tuh ada note kecil lagi dari aku. Yuk bisa yuk. Oke, lanjut ya. Pertama, binatang sekitar kita. In English, animal around us. So, di situ ada gambarnya semut, itu semut ya. Yaitu semut, bahasa Inggrisnya an ant. Habis itu ada an ant berarti maksudnya satu semut gitu ya. Terus ada kuda. Kuda ada 2, 2 horses. Terus 3, kucingnya ada 3. Jadi 3 cats. Ada anjing 1, a dog. Nah gitu. Terus ini ada note lagi nih. When you ask for the number of animal, you can say, saat kamu bertanya tentang jumlah dari binatang, kamu bisa ngomong
how many bla 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 do you have? Misalnya teman-teman ada yang punya kucing gitu, terus aku nanya jumlah kucingnya berapa? Di dalam bahasa Inggris kita bisa nanya pakai kayak gini. How many, bahasa Inggris kucing, cats do you have? Gitu. Nah, habis itu teman-teman bisa bales atau kan tadi aku udah nanya tuh, berarti ntar teman-teman bisa balas antara ini. Pertama, you can reply with number of the animals. Misalnya teman-teman kucingnya ada 2, berarti 2 cats. Ingat ya, 2 cats. Catnya belakang harus ada s, cats. Karena kucingnya lebih dari 1. Kalau kucingnya cuma 1, bisa teman-teman sebutnya a cat. Gitu aja. Nah, lihat tuh. Itu untuk singular. Singular itu maksudnya untuk satu benda. Nah, misalnya kayak ini nih. An ant. Oh ya, kenapa pakai an? Karena kalau awalan sebuah kata itu ada a, i, u, e, o, itu harus pakai an. Ini kan a, ant, awalannya tuh a, berarti depannya harus pakai an. An ant gitu. Atau enggak misalnya ada lagi elephant. Elephant. Elephant kan awalannya e, ada di a, i, u, e, o, berarti depannya harus an elephant. Oke, gitu ya teman-teman. Oke, lanjut. Ntar aku tulis ini aja. A, I, U, E, O. Itu pakai an. Nah gitu. Habis itu nih ada lagi. There is. There is itu untuk singular object. Untuk kalau objeknya ada 1. So kalau there are untuk plural object. Untuk plural tuh lebih dari 1. Misalnya nih untuk ini yang semut. Semutnya udah ada 1 doang kan. Kalau ada 1 aja berarti teman-teman pakainya there is an ant. Gitu. Karena dia cuma 1. Tapi kalau kucingnya nih, kucingnya ada 3. Berarti teman-teman nggak boleh pakai there is, harus pakai there are. There are 3 cats. Karena dia plural, lebih dari 1. Lebih dari 1. Itu kalau singular 1 atau single ya 1 tulis saya. 1 saja. Gitu. Oke, juga ya untuk singular 1 saja. Tapi kalau lebih dari 1, teman-teman harus nyebutin jumlahnya berapa. Kayak misalnya dari kucing. Kucing ada 3, berarti nggak pakai harus pakai jumlahnya. Jumlahnya berapa? Ada 3, berarti 3 cats. Sementara cuma ada 1, yang anjing deh. Anjingnya cuma ada 1, berarti pakai a dog. Nggak pakai s juga belakangnya karena cuma 1. Gitu ya teman-teman. Oke, untuk yang ini aku harap teman-teman udah cukup jelas dengan penjelasan aku. Kita lanjut lagi. Nah, ini ada benda di sekitar kita. Oke, ini mirip-mirip ya tuh ya. Palunya cuma 1, a hammer. Pakunya ada 3, 3 nails. Terus cangkulnya ada 1, a hoe. Sama bangkunya ada 1, bangku panjang ya. Bangku panjang ada 1, berarti pakai a bench. Bukan an karena dia awalnya bukan a, i, u, e, o. Nah gitu. Nah habis itu nih, kalau teman-teman mau ngasih tahu itu benda apa, tapi benda cuma 1, teman-teman bisa pakai kata-kata ini. This is a knife. Atau enggak, it is a knife. Atau enggak, that is a knife. Atau satu lagi, there is a knife. Pokoknya biasanya kalau 1 teman-teman pakai is. Gitu. Terus depannya terserah bisa pakai this, bisa pakai it, bisa pakai that, bisa pakai there, serah. This ini berarti ini, kalau it itu berarti teman-teman lagi megang, enggak lagi nunjuk. It is a knife. Ini adalah pisau. Kalau this is a knife, sama aja sebenarnya kayak it is a knife. Jadi sebenarnya intinya sama aja sih. So kalau misalnya that is a knife sama there is a knife, itu sama teman-teman kayak nunjuk kalau itu adalah pisau. Knife itu pisau ya. Knife itu pisau. This is sama it is itu lumayan mirip. Kayak nunjukin ini adalah pisau. Tapi kalau misalnya that is sama there is, dia tuh kayak lebih ke nunjuk. Itu adalah pisau. Gitu. Oke, aku harap teman-teman ngerti ya. Nah, bisa lanjut. When you say plural things, saat teman-teman mau mengatakan benda-benda yang lebih dari 1, teman-teman bisa pakai kata-kata ini. Those are knives. Atau those, salah. These are knives. So, those are knives sama there are knives. Kalau lebih dari 1, teman-teman identik sama are. Are, bacanya are. Kalau these itu mirip sama this sama this. This sama this cara baca sama sih. Mirip-mirip cara baca ya, tapi intinya mereka adalah untuk nunjukin ini adalah pisau. Tapi kalau pakai this-nya yang pakai e, berarti dia lebih dari 1. Berarti teman-teman megang pisaunya misalnya lebih dari 1. Gitu. Habis itu kalau those itu nunjuk ke suatu benda tapi banyak bendanya. Ini those are knives, berarti itu adalah pisau, tapi pisaunya banyak, makanya pakai those.
sama there are knives. There are knives sama aja sih kayak there is a knife, tapi intinya bedanya kadang-kadang dia pakai are dan knives-nya pakai s belakangnya, berarti lebih dari satu. Gitu. Oke, teman-teman, di sini mungkin aku kasih mungkin di sini aku kasih contoh. Ini ya, ingat ya teman-teman, kalau misalnya satu sama is, kalau yang banyak ketika sama are. Misalnya aku mau nunjukin ada pulpen. This is a pen. Berarti bendanya ada berapa? Udah ada pakai this is. Berarti bendanya cuma satu ya, pensilnya cuma satu. Itu pensil pulpennya cuma satu. Misalnya lagi nih, these are pens. Oke, udah pakai this, udah pakai are. Emang kalau pakai this harus pasangannya are. This pasangannya are berarti pulpennya lebih dari satu. So lagi, misalnya those are eraser. Berarti itu those udah those emang those itu pasangannya are ya teman-teman. Those are berarti bendanya plural atau lebih dari satu. Those are eraser berarti itu penghapus, tapi penghapus lebih dari satu ya karena kita pakai those are. Oke. Oh ya tadi aku lupa ngasih tahu kalau benda di sekitar kita itu bahasa Inggrisnya things around us. Oke, sampai sini aku harap teman-teman jelas sama penjelasan aku. Kita lanjut ke yang ini kayaknya terakhir nih teman-teman sebelum nanti kita grammar zone. Nih, oke. Yang selanjutnya tuh ada bangunan sekitar kita. Bahasa Inggrisnya buildings around us. Di situ ada nama bendanya tuh village hall. Habis itu ada lagi village hall, security post, mosque. Habis itu nih ya. Nah, aku nih village hall, security post, mosque, church. Nah gitu. Abis itu nama-nama buildingnya ya teman-teman biasanya yang sering umum ditemui itu sebutannya itu. Mungkin kalau tadi mungkin aku ada yang kurang teman-teman bisa baca di modul loh. Di modul banyak tuh contoh-contoh benda-bendanya. Nah habis itu benda-benda atau buildingsnya gitu. Nah habis itu, nah gini teman-teman kalau bangunan sekitar kita identik dengan nanya arah gitu ya, nanya bangunan ini ada di mana. Kayak itu. When you ask the direction, you can say saat kamu bertanya tentang arah suatu suatu bangunan itu ada di mana, teman-teman bisa ngomong kayak gini. Where is the bla bla bla? Misalnya teman-teman mau nyari masjid, teman-teman bisa ngomong where is the mosque gitu. Bentar ya, ini aku artiin aja. Village hall. Village hall itu apa? Village hall itu balai desa. Sudah lagi, security post. Security post itu artinya pos keamanan. Orang-orang yang siskamling biasanya ya sebutannya. So ada mosque. Itu masjid atau musola sama aja ya. Maksudnya beda sih, tapi maksudnya bahasa Inggrisnya sama-sama mosque gitu. Sama ada church. Church itu gereja. Kayak gitu ya. Oke, lanjut. Kalau teman-teman mau nanya letak suatu tempat yang teman-teman tuju nih, itu di mana? Teman-teman bisa nanya kayak gini, where is the bla bla bla. Misalnya teman-teman mau nyari balai desa, teman-teman mesti nanya, where is the village hall? Gitu. Bisa kalau misalnya teman-teman ditanya, teman-teman bisa jawab kayak gini, it's near the atau it's next to the, it's across the, it's in front of the, it is behind the, atau enggak it is beside the. Ingat aja nih ya teman-teman, kalau misalnya ada kata-kata near, berarti itu dia dekat. It is, misalnya teman-teman mau nyari masjid, masjidnya dekat sama gereja. Berarti it is near the church. Gitu. Misalnya ditanya, where is the mosque? Terus teman-teman tahu kalau mosque-nya itu dekat sama gereja. Berarti teman-teman bisa ngomong, it is near to the church. It's near the church. Gitu. Nah, bisa misalnya masjidnya di sebelah gereja. Berarti kalau ditanya, where is the mosque? Kalau di samping, persis tetanggaan, itu jawabannya harus pakai next to the. Berarti pakai yang kedua. Jadi it is next to the church. Gitu. Habis itu nih, atau enggak kalau misalnya masjidnya ada di seberang gereja. Kalau di seberang harus pakai across. Berarti it is across the church. Gitu si masjid ini. Kalau masjidnya letaknya ada di seberang gereja. Habis itu kalau misalnya
masjidnya benar-benar di depan gereja gitu. Bisa teman-teman bisa pakai in front of the. Jadi misalnya masjidnya letaknya di benar-benar di depan gereja. Berarti kalau ditanya where is the mosque, jawabannya it is in front of the church. Atau enggak masjidnya ada di belakang gereja. Kalau di belakang berarti pakai behind. It is behind the church. Kalau beside bisa itu di samping. Kayak gitu ya teman-teman. Mungkin aku tulis dulu. Near. Near itu aduh agak ketebelan ya. Mungkin aku tipisin. Ini tuh apanya ya? Dari sini deh. Ini gini. Near. Kalau udah ada kata-kata near, berarti itu maksudnya dekat. Bisa kalau next to itu di samping. Kalau across itu di seberang. Itu in front of berarti di depan. Atau enggak beside behind, kok beside sih? Behind itu di belakang. Mau satu lagi beside itu sama kayak next to, di samping. Kayak gitu ya teman-teman. Teman-teman harus sesuaiin juga sama letaknya. Ini misalnya masjid ada di gambar ini masjid ada di sebelah gereja. Mosque. Where is the mosque? It is next to the church. Atau enggak it is beside the church. Atau misalnya misalnya pos keamanannya ada di seberang village hall. Oke, berarti where is the security post? Jawabannya karena di depannya tadi berarti bisa pakai yang across. It is across the village hall gitu. Oke, dari sini aku harap teman-teman udah jelas. Lanjut ke grammar zone. Nah, oke. Di grammar zone kali ini kita akan belajar tentang simple present tense. Apa itu simple present tense? Simple present tense itu adalah sebuah tense atau misalnya susunan kalimat-kalimat yang dipakai pada keadaan tertentu. Tapi di sini present. Present itu maksudnya adalah present itu maksudnya detik ini, saat ini. Present itu artinya saat ini. Berarti simple present tense adalah susunan kata-kata yang dipakai pada kondisi ini, pada kondisi detik ini, bukan kondisi yang lalu, bukan kondisi masa depan, tapi yang sekarang. Gitu. Nah, habis itu simple present tense is used for simple present tense digunakan untuk pertama menyatakan kebiasaan atau habitual actions. Yang kedua, menyatakan fakta atau general facts. Yang ketiga, menyatakan kejadian yang terjadi saat ini. Yang tadi aku bilang, present actions. Oke, contohnya pertama untuk yang menyatakan kebiasaan. Misalnya si Ina pergi sekolah jam 6 pagi, itu kan kebiasaan tuh si Ina pergi pergi ke sekolah jam 6 pagi. Ina goes to school at 6 o'clock gitu. Terus sekarang untuk yang menyatakan fakta. Misalnya fakta yang mau aku bilang, matahari terbitnya di timur. Berarti the sun rises in the east. Gitu. Rises itu artinya itu ya. Apa? Rise. Matahari terbit. Kalau east artinya timur. Nah, habis itu menyatakan kejadian yang terjadi saat ini. Misalnya, the bus stop on the traffic light. The bus stop on the traffic light. Busnya, ya kan bus kok. Bisnya berhenti pada lampu merah, traffic light, lampu lalu lintas gitu, berarti lampu merah. Ya gitu. Nah, untuk susunan kalimat untuk present tense itu gimana sih, Kak? Bisa dilihat di modul. Ntar kita bahas modulnya. Oke, teman-teman, nanti kita bahas di modulnya. Nah, habis itu mungkin aku kasih contoh lagi. Misalnya habitual actions untuk grammar zone, untuk simple present tense. Misalnya aku ngajar setiap jam 10 pagi, berarti Zidane teach his student at 6 o'clock gitu. Atau nggak fakta, misalnya fakta air laut itu asin. The sea water is salty. Ntar ada susunan kalimat yang aku jelasin deh. Kemudian yang terakhir, menyatakan kejadian yang terjadi saat ini. Misalnya saat ini kita lagi apa? Kita lagi sedang ngobrol. Zidane and his student are chatting right now. Gitu. Atau enggak misalnya aku lagi
nulis di papan tulis gitu. Berarti Zidane writes on the whiteboard. Seperti itu. Oke, untuk grammar zone nanti aku jelasin lebih lanjut ya teman-teman. Atau enggak teman-teman bisa baca nih di modul. Tergantung teman-teman ya. Entar kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan lebih lanjut tentang grammar zone bakal aku bahas lebih lanjut. Oke. Dah, segitu dulu sih teman-teman untuk penjelasan kali ini. Semoga teman-teman paham dengan penjelasan yang aku beri tadi. Kalau ada pertanyaan teman-teman bisa langsung nanya aja ya. Oke. Aku akan dengan sangat terbuka untuk menerima pertanyaan teman-teman dan aku akan dengan senang hati menjawab pertanyaan teman-teman. Oke, segitu dulu mungkin dari aku. Sekiranya aku undur diri dulu. Untuk kurang lebih mohon maaf. Semoga apa yang aku sampaikan bisa berguna untuk teman-teman ya apabila teman-teman menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman semua. Stay healthy ya teman-teman. Tetap ikuti prokes. Dadah.